Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang mekanisme debit dan kredit perusahaan jasa. Sebelumnya saya minta maaf karena saya lagi rada panas dalaman, jadi ngomong saya tidak begitu jelas. Lanjut. Definisi mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit seperti yang kita ketahui itu adalah aturan yang memang harus ditaati oleh setiap akuntan untuk mencatat suatu transaksi. Aturannya misalnya seperti debit yang harus selalu sebelah kiri dan kredit yang harus selalu di sebelah kanan. Kemudian pengertian dari perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah kegiatan yang utamanya itu memproduksi produk yang tidak terwujud. Contohnya seperti bengkel, salon, jasa angkutan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke siklus akuntansi. Kita akan mempelajari yang paling utama dalam akuntansi itu yaitu jurnal, kemudian buku besar, kemudian neraca saldo, sampai ke laporan keuangan. Ini sudah menjadi urutan dalam pengerjaan akuntansi, yang dimana kita harus memulai terlebih dahulu menjurnal. Tidak bisa kita memulainya dari laporan keuangan, harus dari jurnal, kemudian ke buku besar. Tidak bisa juga habis menjurnal langsung ke neraca saldo. Kita harus mempostingkannya ke buku besar, yang kemudian ke neraca saldo, sampai ke laporan keuangan. Aturan debit dan kredit. Yang pertama ada aktiva. Tanda dari plus dan minus itu ditunjukkan untuk mengetahui aturan debit dan kredit pada kelompok akun. Yang kedua, kewajiban sama juga. Kemudian ekuitas, pendapatan, dan beban. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan apa maksud dari materi yang sebelumnya, yang dimana dikatakan bahwa tanda plus dan minus itu digunakan atau ditunjukkan untuk mengetahui aturan debit dan kredit pada setiap akun. Yang pertama ada aset, yang dimana jika aset mengalami kenaikan, maka aset diletakkan di debit. Jika mengalami penurunan, maka aset diletakkan di kredit. Yang kemudian yang kedua ada utang. Utang jika mengalami penurunan, maka diletakkan di dalam kolom debit. Jika mengalami kenaikan, maka diletakkan di dalam kolom kredit. Yang ketiga ada modal. Modal sama dengan utang. Jika penurunan, maka akan diletakkan dalam kolom debit.
Jika mengalami kenaikan, maka akan diletakkan di dalam kolom kredit. Sama juga dengan pendapatan, yang dimana jika juga mengalami penurunan, maka pendapatan diletakkan di dalam debit. Jika mengalami kenaikan, maka diletakkan di dalam kolom kredit. Yang terakhir ada beban, sama-sama dengan aset, yang dimana jika mengalami kenaikan, maka akan diletakkan di dalam kolom debit. Dan jika mengalami penurunan, diletakkan di dalam kolom kredit. Sebenarnya satu lagi masih ada, yang dimana yaitu prive, sama dengan aset dan beban. Jika mengalami kenaikan, diletakkan di dalam di debit. Jika mengalami penurunan, diletakkan dalam kredit. Kemudian mekanisme dari debit dan kredit ini diperuntukkan untuk kita menganalisis bukti transaksi. Nah, apa saja hal-hal yang diperhatikan dalam menganalisis transaksi? Yang pertama yaitu menentukan pengaruh penambahan dan pengurangan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang kedua, menentukan perkiraan atau akun apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang ketiga, menentukan debit atau kredit dari akun yang bersangkutan. Yang keempat, ada menentukan jumlah yang harus didebit atau kredit. Kita akan memasuki soal-soal untuk materi yang dimana ini menganalisis bukti transaksi, biar kita bisa menjadi lebih paham lagi. Supaya kita lebih mengerti, mari kita simak contoh soal berikut ini. Yang pertama, Pak Yuda membuka usaha gym, maka Pak Yuda menginvestasikan uang tunai sebesar 30 juta. Transaksinya yaitu, karena Pak Yuda menginvestasikan uang tunai, maka kas Pak Yuda bertambah 30 juta di debit. Modal juga bertambah karena Pak Yuda menginvestasikan, maka modal bertambah di kredit sebesar 30 juta. Soal nomor 2. Perusahaan membeli peralatan gym sebesar 500.000 secara tunai. Maka jurnalnya yaitu ataupun transaksinya yaitu peralatan bertambah karena Pak Yuda membeli peralatan sebesar 500.000 di debit, dan kas Pak Yuda berkurang sebesar 500.000 di kredit karena Pak Yuda membeli peralatan secara tunai. Soal nomor 3, dibeli perlengkapan dan peralatan gym masing-masing sebesar 1 juta dan 2.500.900 secara tunai. Maka transaksinya yaitu perlengkapan bertambah di debit sebesar 1 juta, peralatan bertambah sebesar 2.500.900 di debit, dan kas berkurang sebesar 3.500.900 di kredit karena Pak Yuda membeli peralatan dan perlengkapan sekaligus secara tunai, maka kas Pak Yuda berkurang. Soal nomor 4, diterima pembayaran
atas usaha gym sebesar 35.000. Maka transaksinya yaitu kas Pak Yuda bertambah karena ada pembayaran dari klien ataupun dari orang atas usaha gymnya sebesar 35.000, maka kas bertambah di debit 35.000. Kemudian pendapatan Pak Yuda pun juga bertambah 35.000 di kredit. Sekian dari materi yang saya paparkan. Kalau ada salah kata ataupun dibilang kayak yang nggak jelas-jelas ngomongnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.